Tampak semakin jelas perlahan demi perlahan, Prabowo Subianto ini sepertinya ingin menghapus pemilihan langsung di Indonesia. Apakah kalian setuju? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Rupanya upaya Pak Prabowo untuk perlahan-lahan menghilangkan pemilihan langsung ini mulai terjadi, disepakati oleh koalisi yang ada di belakangnya, dan perlahan-lahan nantinya bisa saja di tahun 2035 pemilihan baik presiden, pilkada dan lain-lain ini tidak akan dilakukan secara langsung. Sebelum kalian ngomong setuju atau tidak setuju, mari kita lihat apa kata kartu saya. Wacana terkait penghapusan pilkada ya, termasuk juga pemilihan secara langsung oleh... Pilkadanya nggak dihapus lah, tapi pilihan langsung untuk pilkadanya itu. Jadi intinya pemilihan langsung ini dihapus, dan termasuk apa ya bahasanya, secara politik banyak netizen juga yang menganggap wacana itu adalah sesuatu yang nanti rakyat nggak bisa memilih secara langsung lagi, berarti dia demokrasi mulai dihapus atau nggak apa-apa. Buat apa kita bisa memilih secara langsung kalau kondisi negaranya seperti sekarang ini? Kemiskinan di mana-mana, kekayaan hanya dikuasai oleh segelintir orang atau oligark, dan semuanya ini terjadi di depan mata kita tanpa kita bisa melakukan apapun. Pak Prabowo pun ini juga kedodoran saat harus menghadapi mereka semua dan memberantas korupsi. Maka kalau menurut saya sudah saatnya otoritarian atau sesuatu yang lebih bertangan besi ini mungkin diberlakukan di Indonesia. The Six of Wands. Sebenarnya ini harusnya menjadi titik di mana kita tidak akan kembali lagi, the point of no return. Tapi kita tahu, dan saya rasa kalian setuju, reformasi ini sudah gagal total. Orang-orang diberikan kesempatan memilih secara langsung, yang dipilih banyaknya abal-abal. Dan akhirnya terjadi banyak hal yang malah membuat demokrasi itu seakan jalan di tempat. Bahkan kita kalah dibandingkan negara-negara lain yang umur kemerdekaannya lebih sedikit daripada kita. Bahkan kita kalah dengan China yang jelas-jelas 50 tahun yang lalu mereka ini adalah negara miskin. Tapi sekarang boleh dibilang ini negara adik kuasa di Asia yang bahkan membuat negara superpower seperti Amerika yang sudah ratusan tahun ini berjaya itu gemetar menghadapinya. Jadi kalau menurut saya ini sudah saatnya. Tidak bisa hanya dengan sebuah slogan, dengan sebuah ajakan, tapi dengan benar-benar merubah ini kembali. Kita menjadi fokus dan tidak kemana-mana, di mana ya memang sama seperti yang saya pernah katakan, bahkan konon Bung Hatta sendiri mengatakan, nggak mungkin menyamakan satu suara seorang profesor dengan suara seseorang yang tidak berpendidikan sama sekali. Pasti kan dampaknya jelas ada, di mana maksudnya masyarakat sendiri apa ya bahasanya akan diwakilkan untuk memilih para eksekutifnya di sini, dan mungkin saja mereka bisa membuat kerajaan, maksudnya ada kejahatan secara terstruktur dan membuat kerajaan mereka sendiri. Ya sekarang aja kerajaan secara tersembunyi dan terstruktur sudah ada. Dengan kita memilih secara bebas, lahan-lahan konsesi dan semuanya dikuasai hanya segelintir orang, segelintir taipan, segelintir haji. Apakah ada pemerataan? Apakah harga bensin di Papua dan di Surabaya dan di Jakarta sama? Ini kondisi seperti ini sudah berlangsung sekian lama. Nah makanya kalau menurut saya ya sudah, kita kembalikan lagi aja. Bukan artinya kembali ke orde baru, tapi kita kembali kepada order. Kepada ordenya. Orde itu ada orde lama, ada orde baru. Terus kemudian ada reformasi. Ordenya nanti kan menunjukkan ini harus ditata, harus ditentukan. Apakah kita tanpa sebuah batasan? Bahkan seorang seniman saja memerlukan deadline untuk dia bisa berkarya. Inilah mungkin kenapa kita tidak segera berkarya. Setiap saat selalu terjadi demo. Orang-orang mengatasnamakan orang-orang yang lain yang tidak ingin diasosiasikan dengan segelintir orang ini tadi. Dan ini semua terjadi di depan mata kita setiap harinya. Semua orang seakan memiliki kanal untuk berdemokrasi mereka sendiri. Semua orang menyuarakan dan menyukai atau mendukung orang lain hanya karena relate, tanpa mereka mencari tahu dulu orang ini siapa. Apakah dia mumpuni atau tidak? Apakah dia seorang ahli atau hanya seorang jadi-jadian? Salah satu yang beberapa kali yang dimention oleh pemerintah juga, dengan pemilihan secara langsung ini dihapuskan bisa menghemat biaya, di mana pemilihan secara langsung itu atau mungkin pesta pesta demokrasi bisa menelan per tahunnya 37,5 itu hanyalah sesuatu yang bisa dijejalkan ke kepala para tadi milenial dan Gen Z SJW yang pasti akan selalu
Ini gimana dengan kebebasan berpendapat kita, dengan hak asasi manusia untuk kita berkumpul dan menyatakan apalah arti kebebasan jika kita hidup seperti sekarang ini. Maka kalau menurut saya itu hanyalah sebuah narasi yang diciptakan. Tapi Pak Prabowo sepertinya mengambil langkah di mana keputusan tertinggi itu akan tetap di tangannya, komando tertinggi. Dan dia akan mempergunakan itu sebaik-baiknya untuk perlahan-lahan merubah pemilihan umum secara langsung. Ini tidak terjadi lagi, tapi melalui sebuah proses yang memang akhirnya memberikan sebuah, ya tentu saja meritokrasi harus dikedepankan, objektivitas, dan juga tentu saja di sini tetap pengawasan dan transparansi yang juga nggak boleh juga dihilangkan. Dan saya pikir kita nggak perlu takut, karena kalau Orde Baru dulu nggak ada internet. Kita nggak pernah tahu di Singapura, Amerika, mereka melakukan pemilihan umum seperti apa. Kalau sekarang, saya pikir nggak akan terjadi semena-mena seperti dulu. Tapi pembatasan dan ketegasan itu harus ditegakkan. Pasti banyak kekhawatiran juga dari masyarakat atau netizen tentang ya kalau misalkan seperti itu juga bisa saja terjadi, maksudnya selain kerajaan politik yang bisa saja terjadi atau mungkin nepotisme yang ngasih proyek ke temen, ngasih proyek ke saudara itu bisa akan terjadi lagi. Ya nggak usah itu tadi, makanya nggak usah nanti, sekarang aja itu terjadi. Dan terjadinya itu benar-benar ada di banyak tempat. Tapi dengan adanya upaya seperti ini, harapannya di sini semuanya akan menjadi lebih tertata dan benar-benar bisa diawasi, dan nggak semua orang akan bisa berpendapat semau-maunya sendiri. Apakah ini terus kemudian menutup jalan kepada orang-orang yang berusaha untuk melakukan perubahan? Ya nggak juga, karena kalau orang-orang ini ingin melakukan perubahan, silakan untuk masuk ke kanal yang ada itu tadi. Kalau seandainya ada ketakutan di sana terjadi satu nepotisme dan hal-hal yang ya sekarang aja kejadian, ya sudah, ayo tunjukkan perubahan apa yang harus dilakukan, maka kita lakukan ini bersama. Toh masih banyak cara untuk bisa menggalang suara, menyatukan orang-orang yang memiliki satu keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang sama. Dan dari sini seharusnya ini semua akan bisa lebih teratur dan akan bisa lebih terpetakan dibandingkan seperti sekarang ini. Aliran dana dari luar negeri akan bisa masuk kapan saja, kemana saja, kepada siapapun. Dan kita tidak tahu ada latar belakang apa di belakang menungganginya. Ini hanya tentang bagaimana memastikan suara yang disuarakan ini disuarakan oleh orang yang tepat, disuarakan dengan cara yang tepat, dan akhirnya menjadikan suara ini menjadi sebuah, apakah ini menjadi platform, apakah menjadi sebuah program yang akan bisa dilaksanakan, dieksekusi di kedepannya. Oke, tapi kalau berbicara masalah pemilihan secara tidak langsung, dan pastinya kan kita nantinya suara kita juga akan diwakilkan gitu untuk memilih para eksekutif termasuk nantinya presiden dan eksekutif lainnya. Tapi di satu sisi juga kalau Mas Denny Darko bilang transparansi, pasti maksudnya pemerintah Indonesia aja untuk transparansi hal-hal yang lain seperti kemarin penyaluran korban bencana dan lain-lain aja masih gagap, apalagi transparansi hal yang sebesar ini begitu. Tinggal diawasi prosesnya aja. Toh kita tahu selama ini Pak Prabowo itu kan kalau ternyata ada protes di sosial media akan didengarkan kan. Nah, cara yang lainnya adalah tentu saja justice ini lambangnya kan timbangan yang seimbang. Kalau memang mau, buatlah dua perwakilan. Satu perwakilan yang memang resmi dipilih dari pemilihan yang kita tahu tidak sempurna di masa lalu. Tapi satu lagi, silakan menjadikan influencer yang mereka ini sudah melalui meritokrasi yang sangat baik untuk dijadikan tadi dewan-dewan yang mewakili suara orang-orang yang mengikutinya. Orang seperti Ferry Irwandi, Guru Gembul, Najwa Shihab, saya nggak tahu Mbak Nana apakah masih menginginkan masuk ke pemerintahan seperti sebelumnya. Ini silahkan dibuatkan satu status yang resmi di dalam pemerintahan di mana mereka memiliki suara, yang mana suara ini akan berpengaruh terhadap pengawasan dan transparansi yang ada dalam pemerintahan. Tapi selain memang maksudnya ini untuk bahasanya untuk by order atau mungkin menertibkan kembali lah dengan pemilihan secara tidak langsung itu. Tapi kan banyak juga isu-isu yang beredar bahwasanya ya itu bisa saja setelah itu ada orang, maksudnya mempersulit untuk orang-orang yang mungkin mau masuk ke pemerintahan atau gimana menjadi lebih sulit begitu. Pemilihannya aja udah secara nggak langsung gitu. Sebaiknya begitu. Sekarang aja artis bisa masuk ke pemerintahan dengan gampang. Tiba-tiba ada orang yang karena dia kaya raya menjadi haji di daerahnya terus kemudian menjadi seorang wakil rakyat di pusat. Turun-temurun secara berperiode dia menjadi bukan kepala daerah saja, menjadi seorang wakil rakyat yang mungkin Gen Z sekarang nggak kenal ini siapa gitu loh.
yang terus kemudian anaknya tiba-tiba nanti nyetir dalam keadaan mabuk, nabrak orang dan membunuh orang lain atau apapun itu. Sesuatu yang kita udah lelah dengan ini semua. Tapi saya juga tidak ingin terjadi perubahan yang secara sontak yang memungkinkan terjadinya elemen asing atau proksi yang akan masuk dan terus kemudian mengambil alih kepentingan bangsa dan nation interest kita. Lantas maksudnya pada akhirnya dengan kita tahu ya DPR MPR kan nanti kalau misalnya pemilihan tidak langsung kan juga pasti legislatif yang untuk memilih eksekutif itu sendiri. Nah DPR MPR aja kan sekarang masih belum sebaik itulah bahasanya dan banyak juga masyarakat yang masih belum mengetahui bahwasanya suara mereka itu diwakilkan oleh siapa dan pada akhirnya dari desa-desa ini justru milih orang yang mereka nggak tahu dan asal-asalan juga. The six of swords. Ya sudah. Terus kalau gitu mau apa? Ya kita upayakan yang terbaik. Di sini ada DPR, di sini ada IPR. Influencer perwakilan rakyat. Yang tadi saya katakan, tunjuk aja. Lantik mereka. Berikan sebuah kondisi di mana mereka boleh menyuarakan, tapi ya mereka tidak bisa memutuskan. Tapi kan suara mereka ini sangat didukung valid oleh para subscribers dan juga followers yang memang secara mereka nggak dibayar loh. Bahkan followers ini membayar mereka untuk kehidupan mereka selama ini. Nah jadikan ini sebuah penyeimbang. Dan jika ini memang dilakukan bisa jadi demokrasi Pancasila yang terus kemudian akan terjadi secara sempurna di negara kita akan ditiru oleh negara lain. Dan ini menjadikan sebuah contoh. Karena sejatinya di seluruh dunia tidak ada negara yang seperti Indonesia. Dengan ratusan bahkan ribuan suku, berbeda warna kulit, bahasa, keyakinan, dan apapun yang mereka lakukan, budayanya. Terus disatukan dengan bendera merah putih. Dan kita semua harus bersama-sama mengakui ini bangsa Indonesia dan bersama-sama berjuang di sana. Nah dengan ini adalah sebuah contoh yang mungkin akan bisa kita contohkan kepada dunia. Dan kita wariskan kepada semesta dengan semua apa yang kita lakukan nanti. Apakah kalian setuju dengan influencer perwakilan rakyat? Kalian setuju juga dengan bagaimana demokrasi ini harus dibatasi? Dan apakah kalian setuju bahwa ini semua sudah kebablasan? Tapi saya mendukung apapun yang dilakukan oleh presiden kita. Dan ingat sekarang ini bukanlah masa pemilu, di mana kita berhak untuk berseberangan atau kemudian melakukan sebuah sabotase tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita harus tahu bahwa kita harus bersama. Dan bersatu adalah pilihan yang tak terelakkan. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.